Sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Firman-Mu ya Allah akan kami baca dan renungkan pada saat pagi hari ini. Berikan kami hikmat, biarlah kuasa-Mu yang kudus melingkupi hati dan pikiran kami ya Allah. Pakai hamba-Mu ini supaya mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak IKE Minggu tanggal 1 November 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pada pasal 23 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara. Salam, puji nama Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pada pasal yang ke-23 ini adalah sebuah nas Alkitab yang seluruh ayatnya hampir berisikan kritik atau kecaman yang sangat tajam terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena perilaku dan kemunafikan mereka sebagai seorang pemimpin dalam peribadatan yang hanya senantiasa selalu mengutamakan hal-hal yang bersifat dan unsur-unsur dunia yang menjadi prioritas untuk mereka selalu inginkan dan peroleh dalam sebuah pujian, sanjungan, penghormatan maupun penghargaan menurut pandangan manusia untuk diri mereka sebagai seorang pemimpin di dalam rumah ibadat. Hal-hal yang dimaksudkan dalam kecaman Yesus dalam konteks nas ini bagi kita pun jemaat tentu ingin mengajarkan, tentu ingin mengarahkan dalam setiap kehidupan kita agar kita benar-benar serta sungguh-sungguh menjadi sebuah pribadi yang benar-benar mampu untuk mengayomi, mampu untuk menjadi sebuah teladan, mampu untuk menjadi sebuah pemimpin
dalam berbagai aspek kehidupan kita, teristimewa ketika kita menjadi bagian sebagai alat Tuhan untuk mewartakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Hal ini pun tentu menjadi perhatian kita secara khusus. Dalam konteks nas ini, Yesus kembali mempertegas berbagai hal dan perilaku orang Farisi dan ahli Taurat yang dalam kehidupan dan keseharian mereka selalu merujuk kepada sebuah keinginan untuk selalu dihargai dan dihormati, tetapi tidak mampu senantiasa menjadi bagian teladan yang baik dalam perilaku dan tindakan mereka yang sesuai dengan pengajaran yang disampaikan. Hal ini tentu mengarah kepada prinsip dan sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itu sebagai orang-orang yang munafik, kata Yesus. Dalam konteks nas ini Jumat, mereka melayani dengan maksud supaya dilihat orang pada ayat yang kelima. Kemudian mereka orang Farisi atau ahli Taurat ini suka duduk di tempat yang terhormat, ayat yang keenam. Kemudian mereka juga suka dipanggil sebagai seorang rabi atau guru, ayat yang ketujuh. Yesus melihat dalam konteks nas ini bahwa jabatan yang mulia sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru dalam masyarakat, sebagai seorang pendidik dan pelayan umat, seharusnya kedudukan yang demikian itu janganlah diselewengkan atau dimanfaatkan untuk hal-hal untuk mencari sebuah kepentingan dan pujian diri sendiri, bukan untuk kepujian dan hormat bagi pelayanan dan nama Tuhan Allah. Hal yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dalam konteks nas ini pun adalah merujuk kepada sesuatu yang cemar, yang tidak baik, yang tidak benar. Karena mengatasnamakan jabatan, mengatasnamakan sebuah kedudukan dan pangkat dalam tingkatan mereka yang ada pada saat itu, tentu ingin memberikan sebuah pengajaran kepada kita jemaat Tuhan dalam hidup kita kekinian, bahwa kita harus senantiasa mampu untuk menjadi bahagian dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dalam perbuatan-perbuatan serta pengajaran yang seimbang antara tutur kata maupun tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak mampu melakukannya. Jemaat yang sama dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada pemikiran-pemikiran jemaat yang sering memperbandingkan antara si A dan si B ketika dipercayakan dalam sebuah tanggung jawab dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau yang melayaninya adalah si A, saya malas ibadah, tidak srek dengan saya. Kalau yang melayani si B, saya malas ibadah, tidak srek dengan saya. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan perilaku dan perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus mengajarkan dalam konteks nas ini, janganlah menuruti setiap perbuatan-perbuatan yang salah, tetapi mampukanlah, sediakanlah waktu dan diri kita ini untuk senantiasa menuruti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan. Jangan melihat orangnya. Kalau kita memang mampu memfokuskan hati dan pikiran kita ini untuk terarah kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini Jumat,
Yesus ingin mengajarkan hal-hal yang baik. Yesus ingin mengajarkan bahwa setiap kebenaran harus dipahami pada prinsip dasar kebenaran itu sendiri. Bahwa setiap menjadi seorang pelayan dan mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita haruslah diimbangi, haruslah sesuai dengan apa yang kita ajarkan dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Melalui firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini Jumat, Yesus mengajarkan dan Yesus tidak menginginkan bahwa kita ini hidup di dalam sebuah kemunafikan. Yesus ingin mengajarkan kehidupan kita ini untuk meneladani setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam karya kasih yang telah dilakukan, yang telah diberikan oleh Yesus Kristus bagi manusia di dalam dunia ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seorang pemimpin tentu akan mampu menjadi seorang pelayan yang baik ketika dia telah menempatkan dirinya pada posisi merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam memaknai setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Lalu firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini Jumat, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kiranya kasih kuasa dan pemarahan Tuhan selalu ada dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu pada hari Sabat-Mu ini. Walaupun dengan berbagai keterbatasan waktu kami karena keadaan dan situasi yang ada saat ini terjadi ya Allah. Tapi kami percaya kami tetap selalu ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu bagi kami jemaat-Mu, agar kami memperoleh kekuatan dan berpengharapan hanya selalu kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Allah atas kasih dan sukacita dalam kebaikan dan pemerahan Tuhan, untuk kebahagiaan jemaat Tuhan yang boleh menerima sukacita dalam sepekan ke depan atas pertambahan usia maupun atas pertambahan usia pernikahan dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Kami berdoa kepada Ibu Susanti 1 November, anak Ebigio Vano Marcelo Epri tanggal 4 November, saudara launching day AL 5 November, anak Carlos Immanuel Sergio 5 November. Dan pun bagi nama-nama jemaat Tuhan yang belum tersebut, yang boleh menerima sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini ya Allah, kami percaya Tuhan tetap selalu memberkati, memelihara, memberikan sukacita dan kebahagiaan yang selalu ada dan berkelanjutan dalam hidup mereka tiap-tiap hari ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan tetap selalu melawat dan menjaga kehidupan kami jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan yang akan kami jalani dan tekuni ya Allah. Dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan berkenan memberkatinya. Dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami memperoleh ketenangan, sukacita dan damai-Mu ya Allah. Dalam pertumbuhan anak-anak kami tingkat usia balita sampai yang dewasa, biarlah Tuhan tetap selalu mendampingi dan memelihara, menjaga mereka semua. Dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan berikan kekuatan dan semangat bagi mereka. Biarlah mereka tetap selalu bertekun dan mampu untuk selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan berbagai situasi dan keadaan yang ada, mereka tetap senantiasa ya Tuhan selalu bertekun hanya di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan tetap memberkati akan kehidupan jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit ya Allah.
Dalam pemulihan kondisi kesehatan Ibu Lurawati saat ini, Pak Sutasno maupun Itak Teah ya Tuhan. Bahkan jemaat kami yang belum tersebut ketika mereka mengalami pergumulan dan keterbatasan fisik saat ini, ataupun jemaat kami yang dalam kedukaan ya Tuhan, biarlah kuasa dan pemarahan Tuhan tetap selalu memberkati dan menyertai kehidupan mereka saat ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga Indonesia dan Ahmad Celmi ya Tuhan, yang mana Tuhan tahu keberadaan orang tua mereka yang ada di Kalimantan Tengah saat ini dalam kondisi kritis. Biarlah Tuhan Yesus tetap selalu memberikan yang terbaik bagi orang tua kasih dari keluarga Ahmad Celmi dan Indonesia ya Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa tetap selalu berpengharapan hanya kepadamu. Dalam pemeliharaan dan kasih-Mu ya Allah, kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan orang tua kekasih mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat dan memberkati jemaat kami yang dalam pergumulan saat ini. Biarlah Tuhan mengganti dengan kesukacitaan dan kebahagiaan dalam waktu-waktu mereka selanjutnya. Pelayanan kami sepekan ke depan yang akan berlangsung ya Allah, kelanjutan pembangunan gereja Tuhan di jemaat kami ini, biarlah kami mampu ya Tuhan untuk selalu memberikan waktu, pikiran, tenaga, daya dan dana kami dalam berbagi kasih sebagai jemaat untuk pelayanan Tuhan dalam gereja kami ini. Berkati ya Tuhan akan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus untuk melayani Engkau dan jemaat-Mu. Para pendeta, penetua diakon, guru agama, para pemberita, penginjil, guru sekolah minggu, maupun dalam setiap pelayanan kategorial yang ada ya Allah. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini, berkati para pemimpin-pemimpin kami, berikan rasa aman dan ketenangan ya Tuhan dalam situasi dan kondisi yang berlangsung saat ini. Biarlah pesta demokrasi yang ada di Indonesia di tahun 2020 ini boleh berjalan dengan baik, sehingga tiap-tiap kami baik tingkat provinsi maupun daerah boleh memilih para pemimpin kami dengan bijak, dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kepemimpinan mereka yang akan datang ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kondisi dan keadaan sekarang ya Tuhan bukanlah menyurutkan setiap langkah dan waktu kami untuk selalu tetap berpengharapan hanya kepadamu. Biarlah kami boleh menjalani waktu-waktu dalam keadaan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dengan tetap memiliki hikmat, dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjaga hati diri fisik kami, dan biarlah Tuhan Yesus tetap selalu mendampingi dan menjaga kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah harap mohon dan doa kami kepadamu pada saat pagi hari ini. Yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.